Pak Syahrudin, mengenai adanya dua asisten rumah tangga terjatuh dari lantai 4 di kawasan Bapak. Bapak pada saat itu mengetahui kronologinya bagaimana, Pak? Saya tiba di TKP itu sekitar 23.30. Kondisi korban sudah tergeletak dua-duanya. Satu terlihat kondisinya diam, yang satu setelah dicek itu ternyata tingkat kesadarannya sudah rendah. Ternyata di lokasi juga, sampai di lokasi juga sudah ada yang telepon ambulan. Tiba di lokasi, ambulan itu sekitar 23.50 lah. Selesai penanganan emergensi, kita bawa ke Rumah Sakit Angkatan Laut. Pilihan rumah sakit terdekat saat itu kita bawa ke Rumah Sakit Angkatan Laut. Dua-duanya. Ada dua mobil ambulan juga yang angkut. Kedua korban itu langsung ditangani. Yang satu yang meraung, yang tadi yang agak megau, memerlukan penanganan yang serius. Namun 01.13 itu udah nggak bisa diselamatkan lagi. Nyawanya udah meninggal itu Diva. Adapun yang satu temennya itu masih selamat, masih bisa diajak bicara. Kedua korban ini tinggalnya di lantai 4, Pak? Kabarnya seperti itu, di lantai 4. Sebagai pihak RW, data-datanya sudah Bapak terima? Nggak ada. Sayang, itu yang sangat disayangkan ketika mereka datang sebagai ART, tidak ada dia lapor ke RT. Sebagai pendatang baru. Sebagai pengurus, setelah ada kejadian ini, meminta pertanggungjawaban ataupun penjelasan dari majikannya tidak, Pak? Belum ketemu dengan majikannya juga belum. Iya. Mau konfirmasi, Pak, kalau misalkan untuk majikannya, apakah benar bahwa orang ini yang tinggal di lantai 4, betul, Pak? Iya, saya juga baru kenal kayak itu malam itu, baru tahu malam itu. Baru melihat orangnya malam itu gitu. Berarti setelah kejadian? Setelah kejadian itu pun sudah jam 3 malam itu. Jam 3 malam? Sudah berarti jam 3 malam. Pada saat saya naik ke lantai 4 ikut bersama dengan polisi waktu saat itu. Berarti setelah dari rumah sakit, Bapak kembali ke lokasi, mencoba menemui majikannya, dan majikannya benar orangnya ini ya, Pak ya? Iya. Di lantai 4, betul? Pak Adril. Ya. Tapi kalau misalkan Bapak sendiri baru, untuk RT berarti tidak ada kalau laporan RT lagi? Mungkin RT kalau yang sama majikannya, RT kenal ya. RT mungkin tahu, kalau saya enggak. Ya. Apa yang diutarakan majikannya pada saat didatangi saya enggak sempat bicara juga. Itu polisi aja yang masuk ke dalam rumahnya. Saya cuma di luar balkon, di balkon lah itu saya ada. Kalau dari bangunannya sendiri lantai 4. Nah, rumah majikannya itu di lantai berapa, Pak? Lantai 4. Hanya di lantai 4 ya? Iya. Lantai 1, 2, dan 3-nya itu kabarnya apa, Pak? di kos-kosin. Bapak berarti kan menemani korban ya, Pak ya? Iya. Pada saat di ambulans dan juga di rumah sakit. Kondisi korban pada saat di ambulans ini seperti apa, Pak? Ada luka di bagian lengan kiri itu. Lengan kiri luka? Iya, lengan kirinya luka. Kemudian ada luka-luka lain lagi? Enggak ngelihat yang lainnya lagi itu. Iya. Iya. Merintih begitu, Pak? Merintih sakit ya. Dia hanya bilang ketika kita tanya, ya aduh sakit, cuma dia bilang sakit. Ada kontak dengan keluarga mungkin dari Pak Syahrudin mengecek ponsel dari korban? Iya, nggak ada. Saya tanyain sama yang satu, kita mau hubungin keluarganya kan? Ya dia bilang nggak ada. Emang punya handphone nggak? Saya bilang ada nggak punya handphone? Ada, punya. Ya udah mana handphonenya? Ya dibilang handphonenya nggak ada, disita. Disita oleh siapa, Pak? Iya, menurut pengakuannya disita sama majikannya. Pernah ada laporan nggak sih, Pak? Ada masalah begitu? Nggak ada. Dari indekos tersebut ataupun dari rumah? Nggak ada. Akibat kejadian ini apakah makin memperketat pendataan atau bagaimana, Pak? Agar kejadian ini tidak terulang nanti kembali? Akan kita koordinasikan. Saya juga akan minta bantuan kepada Pak Lurah untuk dibuatkan regulasi bagi pendatang baru, khususnya yang penghuni kos. Waktu itu pas Lebaran kan tempat saya sama itu dekat.
Terus ia sering ketemu kalau di kampung, pas saya di kampung, kalau dia di kampung juga sering ketemu papasan. Cuma pernah terakhir tanya kerja di mana dan mau nyari kerjaan lagi gitu. Soalnya istilahnya dia kerja di Jakarta tapi nggak betah gitu. Cuma ada informasi dari teman saya kalau itu si korban ini katanya balik pas lebaran pulang terus balik lagi ke majikan yang ini mau ambil gaji karena gajinya belum dikasih. Yang lebih tahu teman saya cuma ngasih tahu kalau dia nggak betah soal gaji jam kerja. Dia jam 6 tuh baru bisa istirahat. Kaget. Pertama nggak percaya, terus kan pas lihat di berita itu karena udah masuk di viral kan, masuk viral di mana-mana itu karena teman saya. Saya cuma dikasih tahu sama ibu saya bahwa si itu loncat di lantai 4 begitu. Ternyata berita itu udah viral kemana-mana. Terus saya cari informasi, ternyata betul loncat. Sedih banget sih Pak. Dia masih gimana ya, baru lulus SD, pesantren gak jadi, lalu dia memutuskan untuk kerja, dia malah meninggalnya dalam cara yang tragis kayak gini. Dia orangnya ceria, baik, ramah, humble sama semua orang. Kalau lagi ketemu, lagi kumpul sama temen-temennya juga kadang saya ikut nimbrung, juga sering bercanda. Itu sih Pak. Ya anaknya baik, sama kerja keras juga dia. Informasi yang benar itu adalah 15 karena dia belum lama lulus SD terus masuk pesantren kurang lebih 1 tahun mungkin ya, sekitar 15. Kalau 18 udah ketuaan ya. Kalau untuk bapak ibunya mungkin masih kayak nggak percaya, kayak masih kayak masih gimana, sedih lah pastilah ya. Tapi untuk selebihnya ya gimana, namanya tertakdirkan Pak. Mau gimana juga, ini juga diusut tuntas juga, pengen keluarganya kayak gitu, seperti itu Pak. Pengennya diutus, minta keadilan aja. Sejauh ini informasinya mau lanjut jalur hukum, kemarin juga sudah katanya informasinya udah diotopsi juga karena dan jalur hukum juga udah dimulai. Bapak Bupati juga udah ngurus semua itu. Dipikir-pikir lagi kan ini kan maksudnya kan tidak wajar. Maksudnya kenapa harus dia loncat gitu kan? Karena mungkin kalau buat damai namanya orang tua kehilangan anaknya lebih berat ya Pak. Pihak keluarga mungkin pengen keadilan. Kemarin ada informasi juga bahwa yang pemilik kosannya, majikannya itu datang ke rumah duka mau bela sungkawa, tapi tengah malam, datangnya pas tengah malam, sampai di kampungnya tengah malam. Kalau informasi yang saya dapat tuh katanya mau datang untuk bela sungkawa dan ngasih uang gaji ya selama kerja di situ. Sempat shock, kaget dan tidak percaya. Terus suruh cari informasi yang orang keluarga yang dekat di Jakarta, ada omnya katanya suruh informasi telepon sama Pak Polisi, terus dijelasin di situ kronologi gimana peristiwanya seperti apa. Itu kaget. Cerita cuma nggak betah aja pas ketemu pas lebaran. Paling saya komen-komen di live
kerja di mana, gimana kerjaannya gitu. Ya, setahu saya juga dia nggak betah. Sebelum kejadian waktu HP-nya disita sama majikannya. Saya dapat informasi karena yang teman bilang, kan saksi juga bilang ke saya, katanya ada videonya juga, katanya HP-nya di mana, mau saya amankan gitu. HP-nya disita sama majikan yang perempuan. Ini kepada pelaku supaya nanti di kemudian hari hal-hal ini itu tidak terulang lagi.